Allah Ta'ala berfirman, Laisa alaika hudahum. Jadi bukan wewenang engkau wahai Rasulullah SAW. Perkara mereka itu mendapat petunjuk untuk masuk Islam atau tidak mendapat petunjuk untuk masuk Islam. Itu bukan wewenang Nabi. Yang menentukan siapa yang mendapat hidayah dari Allah dan siapa yang tidak mendapatkannya itu mutlak wewenang Allah. Nabi tidak bisa menentukan siapa yang layak mendapat hidayah, siapa yang tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah dibacakan bahwasanya di antara sebab turunnya ayat ini adalah bahwa Nabi SAW enggan untuk memberikan sedekah kepada orang-orang musyrik kecuali kalau mereka mau masuk dalam agama Islam. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Nabi dengan teguran yang penuh kasih sayang. Bahwa urusan mereka itu mendapat hidayah atau tidak, itu urusan Allah. Namun sedekah yang kalian berikan kepada mereka orang musyrik tetap akan mendatangkan pahala dan manfaat buat kalian di dunia dan akhirat. Jadi urusan hidayah itu urusan Allah. Urusan memberi sedekah kepada non-muslim itu tetap akan mendapatkan manfaat bagi yang mengeluarkannya di dunia dan akhirat. Baik orang yang diberi tadi masuk Islam karenanya atau tidak, tetap manfaat akan didapatkan bagi si muslim yang bersedekah. Karena dalam urusan sedekah itu tidak dibatasi siapa yang layak menerima, hanya muslim saja yang layak menerima. Ini untuk sedekah yang sifatnya tatawwu, sedekah sunnah. Tapi kalau sedekah-sedekah wajib seperti zakat dan sebagainya, ia harus disalurkan kepada sesama muslim, tidak boleh kepada non-muslim. Namun untuk sedekah tatawwu, sedekah sunnah boleh disalurkan kepada non-muslim sekalipun. Karena boleh jadi kalau seandainya alasan kita memberi sedekah tadi mudah-mudahan bisa menarik minatnya untuk mempelajari agama yang menganjurkan kepada kita untuk bersedekah kepada siapapun, dan pada akhirnya dia masuk Islam. Nabi SAW itu pernah memberi pemberian kepada seorang yang meminta kepada beliau kumpulan kambing yang memenuhi satu lembah. Bukan 100, ribuan kambing. Ada orang datang kepada Nabi non-muslim meminta sesuatu kepada beliau. Lalu beliau pun memberikan kepada orang ini kumpulan kambing yang memenuhi satu lembah yang jumlahnya ribuan. Kira-kira engkau senang atau tidak kalau seandainya aku berikan kepadamu kambing-kambing yang ada di lembah tersebut? Lalu ia pun berkata, jangan main-main. Engkau mau mengejek aku. Masa engkau mau memberikan aku kambing-kambing yang sebanyak itu? Mau tidak engkau kalau seandainya aku berikan kambing-kambing itu, kata Rasulullah? Siapa yang tidak mau? Kata Rasulullah, semua itu milikmu. Diberikan oleh Rasulullah. Terkejut dia. Kagum dia. Dengan kebaikan Rasulullah yang sangat luar biasa. Dia pun kembali ke kampungnya. Lalu berkata kepada kaumnya, aslimu, masuk Islamlah kalian. Fa inni, karena sesungguhnya aku telah datang dan bertemu kepada seorang yang jika dia memberi, dia tidak takut miskin karenanya. Bayangkan, sebanyak itu dia berikan kepada laki-laki yang meminta kepada beliau, yang notabene bukan muslim. Itulah luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pemberian Nabi yang sangat luar biasa, akhirnya laki-laki ini pun memeluk agama Islam. Bukan hanya dia sendiri, bahkan dia mengajak kaumnya untuk masuk Islam karena ia telah bertemu dengan seorang yang kalau memberi tidak pernah takut kehabisan dan miskin karenanya, yaitu sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisa alaika hudahum, bukan wewenang engkau wahai Rasulullah, wahai kekasihku, perkara mereka mendapat hidayat atau tidak, karena itu wewenangku wahai Rasulullah. Maka Allah Ta'ala lanjutkan dalam ayat berikutnya, dalam potongan ayat berikutnya, walakinallaha yahdi may yasha.
Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah juga tidak memberi petunjuk kepada siapa saja yang juga Dia kehendaki. Oleh sebab itu masalah hidayah ini kadangkala orang terdekat dengan beliau sendiri tidak mendapat hidayah. Orang yang dulu bahkan berbahagia karena kelahirannya tidak dapat hidayah. Paman beliau Abu Lahab, orang terdekat, paman beliau, yang dulu bahagia saat Nabi dilahirkan. Tapi ketika urusan ini masalahnya masalah hidayah, yang merupakan hak mutlak Allah, Allah Ta'ala menghalangi hidayah itu untuk diperoleh oleh Abu Lahab. Kira-kira Nabi sangat menginginkan atau tidak Abu Lahab ini masuk Islam? Sangat pasti. Karena beliau paman sendiri. Kalau seandainya Nabi itu sangat antusias dan bersemangat agar semua orang itu masuk Islam, maka semangat dan antusias itu lebih lagi kalau ditujukan kepada keluarga beliau. Masa beliau semangat menyelamatkan orang lain dari neraka dengan mengajak mereka masuk Islam, sementara kepada keluarga sendiri beliau aja tidak mungkin. Namun masalah hidayah menjadi hak mutlak Allah. Dia menghalangi kepada siapa saja yang Dia mau dan memberikannya kepada siapa saja yang Dia mau. Kita ma'asyiral hadirin wal hadirat pernah meminta Islam kepada Allah? Tidak pernah. Kita dilahirkan muslim, dibesarkan di lingkungan muslim. Alhamdulillah, termasuk orang yang diberi oleh Allah kemudahan untuk mempelajari agama Islam. Karena kita tinggal di lingkungan yang syarat dengan ilmu, yang syarat dengan majelis, sehingga kita bisa memperkuat keislaman kita melalui majelis-majelis seperti ini, majelis tafsir dan sebagainya. Itu anugerah yang kalau seandainya kita tidak syukuri, dikhawatirkan anugerah ini akan Allah cabut. Sebagaimana ya Allah, kami tidak pernah meminta kepadamu agar Engkau berikan hidayah kepada kami untuk masuk Islam. Namun Engkau berikan itu secara cuma-cuma karena karunia-Mu. Maka ya Allah, jangan Engkau matikan kami kecuali dalam keadaan muslim. Ini salah satu munajat orang soleh. Ketika ia bermunajat kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kami tidak pernah meminta kepadamu agar dimasukkan ke dalam agama ini. Namun Engkau memberikannya dengan karunia-Mu kepada kami. Maka kami memohon kepadamu ya Allah agar jangan Engkau matikan kami kecuali di atas agama ini ya Allah. Mahal hidayah Islam itu mahal. Dengan melihat orang-orang yang cerdas, yang pintar, yang tidak diberi hidayah untuk masuk Islam, di situ kita menyadari bahwa kita ini adalah pilihan Allah. Dilahirkan di tengah komunitas muslim, dari keluarga muslim, dan alhamdulillah menjalankan Islam insya Allah dengan sebaik-baiknya. Syukuri, pelajari, dan minta kepada Allah agar dimantapkan dalam agama ini sampai ajal menjemput. Karena tidaklah orang tidak merasakan khawatir di dalam dirinya bahwa imannya ini akan dicabut oleh Allah kecuali Allah akan cabut darinya. Kalau seandainya kita tidak punya rasa khawatir bahwa iman kita ini tidak akan dicabut, maka Allah akan cabut iman itu dari dalam diri kita. Karena itu para salaf kita, orang-orang soleh sebelum kita, di antara hal yang paling mereka khawatirkan adalah hilangnya iman di akhir-akhir hayat. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala itu menangis dari malam sampai pagi. Sehingga mata beliau itu sembab karena lamanya menangis. Kemudian orang-orang kenal dengan beliau bertanya, "Wahai Sufyan, ma hadzal buka?" Tangisan apa ini? Apakah tangisan ini karena engkau takut dengan dosamu? Beliau menjawab, tidak. Dosa masih lebih enteng urusannya daripada hal yang membuat aku menangis. Dosa
masih lebih enteng urusannya daripada sesuatu yang aku pikirkan sehingga membuat aku menangis. Apa yang membuat beliau menangis? Yang membuat beliau menangis adalah al-khatimah. Bagaimana Allah Ta'ala tutup usia beliau. Karena aku tidak tahu dengan cara apa Allah Ta'ala akan mewafatkan aku. Dan aku tidak menjamin apa yang selama ini aku lakukan akan membuat aku mati dalam keadaan husnul khatimah. Sufyan Ats-Tsauri yang hari-harinya itu bergelut dengan ilmu, hadis, Al-Quran, yang ibadahnya itu semalaman, yang puasanya itu luar biasa. Tapi bayangkan, beliau masih memikirkan bagaimana matinya nanti. Dan takut luar biasa kalau matinya dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kira-kira siapa yang lebih harus merasa khawatir dengan nasibnya di akhir hayat? Kita apa beliau yang sudah luar biasa ibadahnya? Jadi kalau kita tidak pernah membayangkan dan memikirkan hal tersebut, kata ulama, dikhawatirkan kita mati dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kekhawatiran inilah membuat ibadah mereka semakin kencang. Karena kekhawatiran inilah membuat mereka itu senantiasa berdoa kepada Allah agar dimantapkan dalam agama ini, dimantapkan dalam keadaan yang Allah ridhoi. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Setelah Nabi SAW wafat, irtaddal Arab. Hampir sebagian besar orang Arab yang telah masuk Islam itu murtad. Na'udzubillah min dzalik. Hanya beberapa wilayah yang penduduknya tidak murtad. Mekah, Madinah, dan Taif. Di tempat-tempat lain sebagian besar murtad. Na'udzubillah. Melihat kejadian ini, Sayyidina Abu Bakar pun khawatir dengan keimanan beliau. Takut beliau mengalami sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Arab sebagian besar. Sejak saat itu, kana radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq yukthiru memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Melihat kejadian itu, beliau tidak pernah meninggalkan doa ini. Rabbana la tuzigh, ya Allah jangan engkau gelincirkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Karena yang mengendalikan hati Allah. Dan Allah yang membolak-balikannya dengan cepat sesuai dengan yang ia kehendaki. Nabi pernah bersabda, yusbihu musliman wa yumsi kafiron. Ketika Nabi berbicara tentang akhir zaman, ada orang yang paginya masih muslim, sorenya kafir. Sorenya muslim, paginya kafir. Menunjukkan betapa hebat dan dahsyatnya fitnah akhir zaman. Yang kalau tidak dibentengi dengan ilmu pengetahuan, bisa membuat kita terperosok ke dalamnya, ke dalam fitnah tersebut. Kita pernah mendengar baru-baru ini ada seorang yang pernah mengatakan, di tempat di situ mereka itu berjoget-joget dengan musik-musik yang menggelegar. Lalu sang DJ, disc jokinya berkata kepada yang hadir, saya senang melihat kalian-kalian, wahai wanita-wanita yang berhijab. Yang hadir wanita berhijab, bayangkan. Saya senang melihat kalian ada di sini. Kalian semua orangnya asyik, berhijab, hadir di tempat-tempat yang di situ Allah Ta'ala murka. Berjoget ria dengan dentuman musik. Sang DJ berkata, saya senang melihat kalian. Kalian adalah wanita-wanita yang asyik. Sampai berjumpa lagi nanti di neraka. Na'udzubillah. Muslim. Punya anggapan bahwa perkara neraka itu perkara yang ringan. Padahal kalau dia tahu hakikat neraka, dia tidak akan bisa tidur nyenyak. Ya Rob, salah satu orang soleh pernah mengatakan, innan nar qad adhaba naumi. Ya Allah, sesungguhnya neraka itu telah menghilangkan kualitas tidurku. Sehingga dia bangun, tahajud, munajat, supaya Allah lindungi dari api neraka. Tapi ada orang yang dengan enteng mulutnya berkata, sampai jumpa nanti di neraka. Na'udzubillah min dzalik.
Ucapan yang menandakan bahwa kualitas iman dalam hatinya tidak ada. Dia hanya muslim karena lahir dari orang tua muslim. Tapi kualitas keislamannya, kualitas imannya kosong. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha.